Kita tumbuh besar dengan pandangan bahwa uang adalah soal logika. Bahwa jika kita cukup pintar, cukup terdidik, dan cukup rajin, maka kita akan tahu bagaimana cara mengelola uang dengan baik. Bahwa keuangan adalah tentang rumus, tentang matematika, tentang data, tentang hitung-hitungan cermat. Tapi, jika semua itu benar, kenapa begitu banyak orang pintar justru terjerat utang? Mengapa banyak orang yang tahu teori investasi, tetap jatuh dalam kebangkrutan? Mengapa para ekonom yang memahami pasar dengan sangat dalam, bisa tetap membuat keputusan keuangan pribadi yang buruk? Jawabannya sederhana, sekaligus mengejutkan, karena uang bukan semata urusan angka, tapi urusan emosi. Kita tidak membuat keputusan keuangan hanya dengan otak. Kita membuatnya dengan campuran antara ketakutan, harapan, tekanan sosial, masa lalu yang belum sembuh, dan harapan masa depan yang belum pasti. Dan semua itu membentuk satu hal, perilaku keuangan. Morgan Housel dalam The Psychology of Money menggugat pandangan lama tentang keuangan. Ia tidak mengajarkan cara menganalisis laporan keuangan. Ia tidak berbicara tentang memilih saham terbaik atau strategi investasi terkini. Sebaliknya, ia menantang kita untuk melihat ke dalam, melihat bagaimana pengalaman hidup membentuk cara kita memandang uang. Bagaimana dua orang dengan informasi yang sama bisa membuat keputusan yang sangat berbeda, karena mereka tumbuh dari cerita hidup yang berbeda. Buku ini bukan tentang mengatur uang. Ini adalah tentang memahami hubungan kita dengan uang. Karena pada akhirnya, uang bukan hanya alat tukar. Ia adalah cermin. Cermin dari siapa kita, apa yang kita takutkan, dan apa yang kita kejar dalam hidup. Kita hidup dalam dunia yang menghargai rasionalitas. Dari bangku sekolah hingga ruang rapat, kita diajarkan bahwa keputusan terbaik adalah keputusan yang didasarkan pada logika, data, dan pemikiran objektif. Maka tak heran jika banyak orang menganggap bahwa urusan uang seharusnya bisa diprediksi dan dikendalikan dengan pendekatan rasional. Namun kenyataannya, uang tidak hidup di dunia logika. Ia hidup di dunia nyata, yang penuh dengan kekacauan emosi, tekanan sosial, pengalaman masa lalu, dan ketidakpastian. Kita bisa membaca buku investasi terbaik. Kita bisa mengikuti seminar finansial dari pakar-pakar dunia. Tapi saat harus memutuskan, apakah aku harus membeli saham ini sekarang? Apakah aku siap keluar dari pekerjaan demi mengejar bisnis? Apakah aku akan menyesal jika tidak membeli rumah sekarang juga? Keputusan itu jarang sekali murni rasional. Mengapa? Karena kita bukan robot. Karena kita manusia. Dan manusia membawa cerita hidupnya sendiri. Setiap orang memiliki sejarah keuangan yang tak terlihat. Bagaimana orang tuanya memperlakukan uang? Apakah mereka pernah merasakan krisis ekonomi? Apakah mereka tumbuh dalam kelimpahan atau dalam kekurangan? Semua itu memengaruhi cara seseorang menghadapi uang hari ini. Dua orang bisa membaca buku keuangan yang sama, lalu mengambil keputusan yang sama sekali berbeda. Bukan karena yang satu bodoh dan yang satu pintar, tapi karena mereka memulai dari tempat yang berbeda. Pengalaman pribadi membentuk pola. Seorang anak yang tumbuh di masa resesi kemungkinan besar akan memiliki rasa takut terhadap risiko. Ia akan cenderung menabung lebih banyak, menghindari utang, dan memilih stabilitas dibanding pertumbuhan. Sementara anak yang tumbuh di masa ekonomi booming bisa jadi lebih agresif dalam mengambil keputusan finansial, karena ia belum pernah benar-benar merasakan jatuh. Contoh ini menunjukkan bahwa tidak ada satu strategi keuangan yang benar untuk semua orang. Bahkan strategi yang sangat logis pun bisa terasa salah bagi seseorang yang pernah trauma terhadap risiko. Inilah mengapa pendekatan finansial yang hanya berdasarkan angka dan teori seringkali gagal diterapkan. Karena strategi finansial yang baik tidak hanya logis, ia juga harus selaras dengan psikologi orang yang menjalankannya. Pasar keuangan sering dideskripsikan sebagai entitas rasional jangka panjang. Ia akan mengoreksi dirinya sendiri. Ia akan selalu mencari keseimbangan. Tapi manusia yang hidup di dalamnya tidak sekuat dan setenang itu. Apa yang secara teori rasional bagi pasar, bisa terasa sangat berisiko bagi individu. Misalnya, menaruh uang dalam saham jangka panjang adalah strategi yang masuk akal. Tapi jika kamu kehilangan pekerjaan, dan kamu butuh dana cepat, portofolio itu tidak bisa menolongmu. Inilah yang disebut Housel sebagai rasionalitas pribadi. Dalam dunia keuangan, kadang kamu harus membuat keputusan yang secara teori tidak optimal, tapi secara emosional dapat membuatmu tidur nyenyak. Tidur nyenyak, itu adalah metrik yang jauh lebih penting daripada sekadar persentase pengembalian.
Kita suka spreadsheet, kita suka simulasi, tapi hidup tidak bisa dimasukkan ke dalam kolom-kolom rapi. Kita tidak bisa memprediksi kapan kita akan sakit, kapan orang tua butuh bantuan, kapan perusahaan bangkrut, kapan pandemi datang. Karena itulah, strategi keuangan terbaik bukan yang paling canggih, tapi yang paling tahan terhadap ketidakpastian. Dan untuk tahan terhadap ketidakpastian, kita harus jujur pada diri sendiri, kita tidak selalu rasional. Kita punya ketakutan, kita punya bias, kita punya masa lalu yang membentuk cara kita memandang risiko dan kesempatan. Mengakui bahwa kita tidak selalu logis bukanlah kelemahan. Itu adalah awal dari kebijaksanaan finansial. Kita hidup dalam dunia yang selalu mendorong kita untuk mengejar lebih kaya, lebih cepat, lebih sukses. Dalam budaya seperti ini, kata "cukup" terdengar seperti kemunduran. Padahal justru di sanalah letak kebijaksanaan sejati, mengetahui kapan harus berhenti. Morgan Housel menulis bahwa banyak dari masalah keuangan berasal dari ketidakmampuan seseorang merasa cukup. Kita seringkali tidak puas dengan apa yang sudah kita punya, bukan karena kurang, tapi karena orang lain punya lebih. Cukup bukan angka, cukup adalah rasa, dan rasa itu sangat pribadi. Mengapa sulit merasa cukup? Karena kita hidup di dunia yang terus membandingkan. Media sosial membuat kita melihat keberhasilan orang lain setiap hari, tanpa tahu perjuangan atau pengorbanan di baliknya. Kita merasa kalah sebelum sempat memulai, karena standar keberhasilan tidak lagi datang dari dalam, tapi dari luar. Ketika seseorang punya rumah mewah, kita ingin rumah lebih besar. Ketika seseorang liburan ke luar negeri, kita ingin lebih jauh. Ketika seseorang berhasil beli mobil baru, kita merasa mobil kita tak lagi cukup. Itulah ilusi dari permainan sosial, kamu tidak akan pernah menang, karena aturan mainnya terus berubah. Saat kamu tidak bisa merasa cukup, kamu akan mengambil risiko yang tidak perlu. Kamu akan memaksakan investasi yang terlalu agresif. Kamu akan mengambil utang untuk gaya hidup yang lebih tinggi. Kamu akan bekerja terlalu keras dan kehilangan waktu bersama keluarga, hanya demi mencapai sesuatu yang kamu sendiri belum tentu tahu tujuannya. Housel menyebut contoh seseorang yang sudah punya segalanya, kekayaan, kekuasaan, reputasi, tetapi tetap mengambil keputusan yang mengarah pada kehancuran hanya karena merasa belum cukup. Kejatuhan seperti ini bukan karena kebodohan, tapi karena keserakahan yang dibungkus dalam ambisi. Merasa cukup bukan berarti berhenti bermimpi, bukan berarti pasrah, tapi itu adalah bentuk kesadaran bahwa kamu tidak perlu mempertaruhkan segalanya hanya untuk sedikit tambahan. Merasa cukup berarti kamu sudah tahu apa yang benar-benar kamu butuhkan, dan kamu tidak akan mengorbankan hal-hal yang tak tergantikan, seperti waktu, hubungan, kesehatan mental, hanya demi status sosial atau kekayaan yang lebih besar. Orang yang tahu batasnya, justru lebih kuat dalam jangka panjang, karena dia tidak tergoda mengambil jalan pintas. Dia tidak mudah panik saat pasar bergejolak. Dia punya pondasi yang kokoh, rasa cukup. Tidak ada angka pasti untuk cukup. Bagi seseorang, cukup berarti punya rumah sederhana dan waktu luang untuk keluarga. Bagi orang lain, cukup adalah kebebasan bekerja tanpa atasan. Bagi yang lain lagi, cukup adalah hidup tenang tanpa utang. Yang penting adalah kamu tahu apa arti cukup bagimu, dan kamu menjaganya dari godaan dunia yang selalu berkata, itu belum cukup. Karena dalam hidup ini, yang tidak tahu kapan berhenti, akhirnya kehilangan segalanya. Dalam dunia keuangan, kita sering ingin percaya bahwa setiap hasil memiliki sebab yang jelas. Kita suka cerita yang linier, kerja keras sama dengan sukses, investasi cerdas sama dengan kekayaan. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Ada faktor besar yang sering diabaikan, karena sulit diukur dan tak bisa direncanakan, keberuntungan dan risiko. Morgan Housel menyebut bahwa keberuntungan dan risiko adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Keduanya bekerja dalam diam, memengaruhi hasil akhir jauh lebih besar daripada yang kita sadari. Bayangkan seseorang yang menjadi miliarder dari perusahaan teknologi yang ia dirikan. Kita bisa memuji kecerdasannya, kerja kerasnya, ketekunannya. Tapi bagaimana jika kesuksesan itu juga sangat dipengaruhi oleh fakta bahwa dia lahir di lingkungan yang tepat? Memiliki akses internet lebih awal, dikenalkan pada mentor yang membuka banyak pintu. Banyak variabel dalam hidup yang berada di luar kendali kita, namun berdampak besar. Waktu lahir, tempat lahir, siapa orang tua kita, kejadian-kejadian tak terduga.
Kita jarang menghitung itu sebagai bagian dari sukses seseorang. Namun mengabaikannya adalah kesalahan. Karena jika kita mengabaikan peran keberuntungan dalam kesuksesan orang lain, kita bisa mulai berpikir bahwa kita gagal karena kita tidak cukup hebat. Padahal bisa jadi kita hanya berada dalam permainan yang berbeda. Di sisi lain, ada juga risiko, sesuatu yang bisa menghancurkan walau semua perhitungan tampak benar. Seseorang bisa berinvestasi dengan strategi yang masuk akal, tapi kehilangan semuanya karena krisis global. Seorang pengusaha bisa bangkrut karena bencana alam. Seorang karyawan bisa kehilangan pekerjaan karena merger perusahaan yang tak ia duga. Seperti keberuntungan, risiko juga diam-diam bekerja di balik layar. Dan seringkali, kita terlalu percaya diri mengabaikannya. Housel mengingatkan bahwa memahami risiko bukan soal menjadi pesimis, tapi soal mengakui bahwa kita tidak tahu semua hal. Bahwa ada batas dalam kendali kita. Salah satu kesalahan terbesar dalam menilai keberhasilan atau kegagalan seseorang adalah berpikir bahwa semua hal itu sepenuhnya hasil usaha mereka. Padahal, dalam banyak kasus, ada komponen acak yang sangat besar. Menghargai keberuntungan dan risiko bukan berarti kita berhenti berusaha, tapi itu membuat kita lebih rendah hati, lebih bijak dalam menilai diri sendiri dan orang lain, dan lebih sabar terhadap proses. Kita semua sedang memainkan permainan yang sedikit berbeda, maka hasilnya pun wajar jika berbeda. Karena keberuntungan dan risiko tidak bisa dikendalikan, maka satu-satunya hal yang bisa kita pegang adalah prosesnya. Apakah kamu membuat keputusan yang masuk akal berdasarkan informasi yang kamu miliki? Apakah kamu menyiapkan ruang untuk kegagalan? Apakah kamu tidak terlalu percaya diri saat segala sesuatunya berjalan baik? Itulah strategi yang bertahan. Karena kadang keputusan terbaik bisa tetap menghasilkan hasil buruk. Dan keputusan yang buruk bisa mendatangkan hasil bagus, karena keberuntungan. Yang penting bukan hasilnya, tapi kualitas keputusan yang kamu buat. Jika kamu bertanya pada investor besar apa rahasia kesuksesan mereka, sebagian besar akan berbicara tentang strategi, diversifikasi, atau keberanian mengambil risiko. Tapi jika kamu tanya kepada Warren Buffett, ia akan mengatakan sesuatu yang jauh lebih sederhana. Waktu. Buffett bukan hanya investor hebat, ia adalah investor hebat yang memulai sangat muda dan tetap konsisten selama lebih dari 80 tahun. Hasil luar biasa yang ia dapatkan bukan karena strategi rahasia, tapi karena ia memberi waktu untuk bunga berbunga bekerja. Albert Einstein pernah menyebut bunga berbunga sebagai keajaiban dunia ke-8. Tapi kenyataannya, banyak orang meremehkan kekuatan ini. Kita ingin hasil cepat. Kita ingin investasi yang memberi imbal hasil tinggi dalam waktu singkat. Kita tidak sabar, namun uang, seperti pohon, tumbuh perlahan. Ia butuh waktu, ia butuh konsistensi, dan ia butuh kesabaran. Waktu mengubah pertumbuhan kecil menjadi kekayaan besar. Tapi karena prosesnya lambat dan membosankan, banyak orang menyerah sebelum hasilnya terlihat. Morgan Housel menekankan bahwa dalam jangka panjang, orang yang disiplin dan konsisten akan mengalahkan orang jenius yang tidak sabar. Karena pasar naik dan turun, strategi bisa gagal, tapi waktu memberi peluang untuk memperbaiki kesalahan. Seseorang yang menabung sedikit, tapi melakukannya selama 30 tahun, bisa menghasilkan kekayaan yang lebih besar daripada orang yang menabung besar-besaran selama 3 tahun lalu berhenti. Karena waktu bukan hanya faktor pendukung. Waktu adalah mesin utama. Masalahnya, keputusan jangka panjang sulit diambil karena hasilnya tidak instan. Kita hidup di dunia yang memberi penghargaan pada hasil cepat. Maka orang-orang yang sabar terlihat ketinggalan. Tapi kesabaran adalah strategi. Dan itu hanya bisa dijalankan jika kita percaya pada proses. Untuk percaya pada waktu, kita harus percaya bahwa proses lebih penting dari sensasi. Stabilitas lebih bernilai dari kejutan. Keamanan lebih berarti daripada pertumbuhan yang terlalu agresif. Mengapa kita tidak sabar? Karena lingkungan kita mendorong ketergesaan. Karena kita melihat orang lain berhasil lebih cepat. Karena kita merasa waktu kita sedikit. Karena kita takut kehilangan momentum. Tapi jika kita bisa menggeser pandangan dan menerima bahwa hal-hal besar butuh waktu, maka kita akan mulai menikmati proses membangun. Dan bukan hanya mengejar hasil. Dalam investasi, dalam karir, dalam hidup, waktu adalah teman terbaikmu. Kesabaran adalah keunggulan kompetitif. Dalam dunia yang penuh distraksi dan ambisi jangka pendek, orang yang bisa bersabar justru memiliki keunggulan. Mereka tidak terburu-buru,
Mereka tidak terpancing panik. Mereka tetap tenang saat orang lain gegabah. Dan saat semua orang berlomba-lomba mengambil jalan pintas, kamu yang sabar akan sampai lebih jauh. Karena kamu berjalan, bukan berlari. Dan kamu tidak berhenti. Di dunia yang semakin terhubung, kita tahu lebih banyak tentang hidup orang lain daripada sebelumnya. Kita tahu apa yang mereka makan, kemana mereka liburan, apa yang mereka beli, bahkan berapa banyak yang mereka hasilkan. Sayangnya, informasi ini jarang membawa kedamaian, justru sering melahirkan rasa kurang. Morgan Housel menyebut ini sebagai perangkap sosial. Kita tidak hanya ingin hidup nyaman, kita ingin hidup lebih baik daripada orang lain. Media sosial adalah panggung, dan kita semua adalah aktornya. Tapi yang ditampilkan bukan realita utuh, melainkan versi terbaik dari diri kita. Foto terbaik, momen terbaik, sudut terbaik. Saat kita membandingkan diri dengan orang lain, kita tidak sedang membandingkan diri kita dengan kenyataan. Kita membandingkan diri dengan kurasi. Dan kurasi itu seringkali menyesatkan. Perbandingan ini menghasilkan tekanan sosial yang tak kasat mata. Kita membeli bukan karena butuh, tapi karena ingin terlihat setara. Kita mengambil utang bukan karena harus, tapi karena tidak ingin tertinggal. Ketika standar hidup orang di sekitar kita naik, kita merasa standar kita ikut turun. Kita mulai merasa bahwa yang dulu cukup, sekarang jadi memalukan. Mobil lama yang dulunya membanggakan, kini terasa usang. Rumah yang dulu nyaman, kini tampak sempit. Inilah jebakan terbesar. Ketika kita hidup mengikuti standar eksternal, kita tidak akan pernah merasa cukup. Karena standar itu terus bergerak. Dan karena hidup selalu ada yang lebih hebat, kita akan selalu merasa kalah. Housel menyoroti bahwa banyak keputusan finansial dibuat bukan karena logika ekonomi, tapi karena logika status. Kita ingin terlihat berhasil, kita ingin dianggap berhasil, tapi uang yang digunakan untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain, cepat atau lambat akan habis. Karena tidak ada batas atas untuk ekspektasi sosial. Ironisnya, orang-orang yang benar-benar mapan secara finansial seringkali tidak peduli dengan status. Mereka tidak butuh pamer, mereka tidak perlu pembuktian, karena mereka hidup untuk dirinya sendiri, bukan untuk validasi eksternal. Kemenangan sejati, hidup sesuai nilai sendiri. Kebebasan sejati datang saat kamu tidak lagi membandingkan. Saat kamu tahu apa yang penting bagimu. Saat kamu bisa berkata, ini sudah cukup. Ketika kamu membuat keputusan keuangan berdasarkan tujuan hidupmu sendiri, bukan karena ingin mengalahkan orang lain, kamu akan mulai merasakan ketenangan. Karena bukan jumlah uangmu yang menentukan kualitas hidupmu, tapi bagaimana kamu menggunakannya untuk mendekatkan diri pada apa yang kamu anggap penting. Siapa yang sebenarnya kamu coba kalahkan? Setiap kali kamu ingin membeli sesuatu, atau merasa tertinggal dalam perlombaan finansial, tanyakan, apakah aku sungguh menginginkannya, atau aku hanya ingin terlihat seperti orang lain? Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya bisa mengubah hidupmu. Karena saat kamu berhenti membandingkan, kamu mulai menang. Dalam permainanmu sendiri, dalam dunia yang semakin keras, bising, dan cepat berubah, dua hal ini sering dianggap kelemahan, sabar dan diam. Padahal, dalam dunia keuangan, keduanya justru bisa menjadi strategi paling kuat dan paling tahan banting. Morgan Housel menulis bahwa banyak orang kehilangan uang bukan karena mereka tidak tahu harus berbuat apa, tetapi karena mereka tidak bisa diam. Mereka terlalu sering bergerak, terlalu cepat panik, terlalu sering ingin mengejar tren. Keinginan terus bergerak. Pasar naik sedikit, kita buru-buru beli. Pasar turun sedikit, kita buru-buru jual. Padahal seringkali, tindakan paling bijak dalam menghadapi ketidakpastian adalah tidak melakukan apa-apa. Sabar bukan berarti pasif. Diam bukan berarti menyerah. Keduanya adalah bentuk disiplin yang sangat sulit dilakukan, terutama di dunia yang terus mendorong kita untuk bereaksi. Pasar menghadiahi yang bersabar. Dalam sejarah pasar saham, hampir semua investor sukses memiliki satu kesamaan, mereka sabar. Mereka tidak terpancing euforia, tidak terpancing kepanikan. Mereka memahami bahwa pasar bergerak dalam siklus. Bahwa yang turun akan naik. Bahwa waktu menyembuhkan gejolak. Ketika kamu terlalu sering mengubah strategi, kamu tidak memberi waktu bagi strategimu untuk bekerja. Dan jika kamu hanya mencari sensasi, kamu justru menjauh dari akumulasi kekayaan jangka panjang. Keheningan adalah kekuasaan. Orang-orang yang bisa diam saat dunia ribut,
memiliki kekuatan batin yang luar biasa. Mereka tidak terpengaruh oleh bisikan-bisikan, ketakutan, dan keserakahan. Mereka berjalan dengan keyakinan. Dalam dunia keuangan, semakin banyak kamu bereaksi, semakin besar kemungkinan kamu melakukan kesalahan. Sebaliknya, semakin kamu bisa tenang, semakin besar peluangmu membuat keputusan rasional. Menunggu itu strategi. Menunggu adalah aktivitas yang sering diremehkan. Tapi dalam investasi, menunggu adalah bagian dari strategi. Menunggu saat harga terlalu tinggi. Menunggu saat emosi memuncak. Menunggu untuk waktu yang tepat. Menunggu bukan membuang waktu. Menunggu adalah menghormati waktu. Dunia tidak menghargai keheningan. Sayangnya, dunia modern memberi panggung bagi yang paling keras, paling cepat, paling mencolok. Padahal dalam keuangan, seringkali mereka yang bekerja diam-diam dan tetap sabar adalah yang menang dalam jangka panjang. Kita tidak melihat proses mereka. Kita hanya melihat hasilnya. Kita lupa bahwa di balik hasil luar biasa itu, ada konsistensi dan ketenangan selama bertahun-tahun. Ketika tidak ada yang dilakukan, tapi semuanya bekerja. Uang yang diinvestasikan dengan baik, bekerja meskipun kamu tidak melakukan apa-apa. Itu keajaiban bunga berbunga. Itu kekuatan waktu. Dan agar waktu bisa bekerja, kamu harus membiarkan uang itu tinggal. Tidak kamu ganggu, tidak kamu tarik hanya karena bosan atau panik. Itulah makna sabar dan diam, membiarkan proses bekerja tanpa kamu ganggu setiap saat. Dalam dunia keuangan, kita sering mencari jawaban universal. Apa investasi terbaik? Berapa persen dari penghasilan yang harus ditabung? Kapan waktu terbaik untuk pensiun? Tapi pertanyaan-pertanyaan ini seringkali tidak memiliki satu jawaban yang berlaku untuk semua orang. Mengapa? Karena setiap orang hidup dalam konteks yang berbeda. Latar belakang berbeda, tujuan hidup berbeda, toleransi risiko berbeda, cerita hidup berbeda. Morgan Housel menyatakan bahwa kita semua bermain dalam permainan keuangan yang berbeda. Dan kesalahan terbesar yang bisa kita lakukan adalah meniru strategi orang lain tanpa memahami bahwa mereka mungkin sedang bermain di papan yang berbeda. Seorang manajer investasi profesional yang berani mengambil risiko besar mungkin bisa bertahan dalam volatilitas tinggi, karena ia memiliki pengetahuan dan pengalaman mendalam. Tapi strategi itu bisa menghancurkan orang biasa yang hanya ingin dana pensiunnya aman. Begitu pula sebaliknya, strategi konservatif mungkin terlihat membosankan bagi sebagian orang, tapi bisa menjadi penyelamat bagi yang mengutamakan ketenangan. Orang yang pernah kehilangan rumah karena krisis ekonomi mungkin akan lebih berhati-hati. Seseorang yang tumbuh dalam kemiskinan mungkin akan lebih sensitif terhadap ketidakpastian. Seseorang yang dibesarkan dalam keluarga stabil bisa jadi lebih berani mengambil risiko. Pengalaman-pengalaman ini membentuk apa yang kita anggap sebagai keputusan rasional. Maka tak heran jika dua orang bisa melihat peluang yang sama, tapi memilih langkah yang berbeda. Media finansial penuh dengan saran dan strategi. Tapi bahaya terbesar datang saat kita meniru tanpa konteks. Saat kita hanya melihat hasil orang lain, bukan proses dan risiko yang mereka hadapi. Seseorang mungkin bisa kaya raya dengan investasi kripto. Tapi apakah kamu punya keberanian mental saat nilai kriptonya turun 70% dalam semalam? Jika tidak, maka strategi itu bukan untukmu. Housel mendorong kita untuk mengenal diri sendiri sebelum membuat strategi keuangan. Apa yang kamu butuhkan? Apa yang kamu takutkan? Apa yang kamu kejar dalam hidup? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih penting daripada strategi mana yang paling menguntungkan. Karena strategi terbaik bukan yang paling rumit, tapi yang paling bisa kamu jalankan dalam jangka panjang. Kita sering lupa bahwa dalam dunia keuangan, kamu tidak perlu mengalahkan orang lain. Kamu hanya perlu menang dalam hidupmu sendiri. Menang artinya bisa tidur nyenyak tanpa kecemasan finansial. Menang artinya bisa berkata, tidak, pada hal-hal yang tidak sesuai dengan nilaimu. Menang artinya hidup dengan tenang, sesuai ritmemu. Dan semua itu hanya bisa dicapai jika kamu menyadari bahwa tidak ada satu jalan untuk semua. Setiap orang punya permainannya sendiri. Mainlah dengan aturanmu, di papanmu, dengan cerita dan strategi yang kamu pahami. Apa yang kita cari dari uang? Sebagian mungkin menjawab kenyamanan, sebagian lain keamanan. Tapi jika ditanya lebih dalam, sebagian besar dari kita menginginkan satu hal yang lebih mendasar dari semuanya, kebebasan. Fleksibilitas, kemampuan untuk memilih, hak untuk mengatakan, tidak. Waktu untuk tidak melakukan apapun, jika kita tidak ingin.
Itulah kekayaan sejati. Morgan Housel menekankan bahwa uang tidak seharusnya hanya menjadi alat untuk membeli barang. Ia adalah alat untuk membeli waktu, kendali, dan pilihan. Kita sering tertipu oleh apa yang bisa kita lihat. Rumah mewah, mobil mahal, jam tangan eksklusif. Semua itu tampak seperti kekayaan. Tapi kekayaan yang sesungguhnya seringkali tidak terlihat. Ia hadir dalam bentuk waktu luang. Dalam bentuk tidak tergantung pada gaji bulan depan. Dalam bentuk bisa berhenti bekerja kapanpun kita mau. Fleksibilitas ini tak bisa ditunjukkan di media sosial. Tapi ia membawa kebahagiaan jangka panjang yang jauh lebih dalam. Ketika kita punya tabungan, kita tidak panik saat kehilangan pekerjaan. Ketika kita tidak punya utang besar, kita tidak takut berkata tidak pada pekerjaan yang bertentangan dengan nilai kita. Ketika kita hidup di bawah kemampuan kita punya ruang untuk bernapas. Inilah bentuk kekayaan yang sering diabaikan, kekuatan untuk memilih. Lebih banyak uang, lebih banyak pilihan. Tidak selalu. Banyak orang yang semakin kaya, justru merasa semakin terikat. Karena gaya hidup mereka tumbuh bersama penghasilannya. Karena mereka tidak benar-benar membeli kebebasan, mereka membeli kewajiban baru. Fleksibilitas tidak tergantung pada jumlah uang, tetapi pada cara kita mengatur hidup agar tidak selalu bergantung pada uang. Kebebasan adalah tujuan akhir. Setiap keputusan keuangan seharusnya dilihat dari satu pertanyaan sederhana. Apakah ini membuatku lebih bebas, atau lebih terikat? Jika jawabannya membuat kita lebih fleksibel, lebih tenang, lebih mandiri, maka itulah investasi terbaik. Karena pada akhirnya, kekayaan bukan soal bisa membeli apapun yang kita mau. Tapi soal tidak harus melakukan apapun yang tidak kita mau. Banyak orang berpikir bahwa investasi adalah permainan angka. Tapi sebenarnya, ia adalah permainan emosi. Ketika harga naik, kita merasa serakah. Ketika harga turun, kita merasa takut. Ketika semua orang membeli, kita takut tertinggal. Ketika semua orang menjual, kita takut rugi. Emosi-emosi ini membentuk keputusan finansial yang seringkali jauh dari logika. Dan justru itulah yang membuatnya sangat berbahaya. Ketakutan adalah reaksi alami. Ketika pasar jatuh, ketakutan muncul. Itu manusiawi. Kita merasa seolah-olah akan kehilangan segalanya. Dan dalam keadaan panik, kita mengambil keputusan tergesa-gesa, menjual di harga rendah, mengunci kerugian. Tapi ketakutan bukan musuh. Ketakutan adalah sistem peringatan. Yang berbahaya adalah membiarkan ketakutan menguasai keputusan. Sebaliknya, saat pasar sedang naik, kita sering dibutakan oleh harapan. Kita percaya bahwa harga akan terus naik. Kita menaruh seluruh dana ke dalam satu aset. Kita yakin bahwa kali ini berbeda. Harapan berlebihan seringkali menimbulkan keserakahan. Dan keserakahan membuat kita mengabaikan risiko. Emosi adalah bagian dari sistem. Morgan Housel menyatakan bahwa emosi bukanlah kesalahan dalam sistem investasi. Emosi adalah sistem itu sendiri. Kita tidak bisa menghapus emosi dari pengambilan keputusan. Tapi kita bisa belajar mengenalinya dan membatasi dampaknya. Investor yang sukses bukanlah mereka yang tidak punya emosi. Tapi mereka yang bisa mengenali emosinya dan tidak bertindak berdasarkan itu. Kenali dirimu, kenali polamu. Setiap orang punya pola emosinya masing-masing. Ada yang panik saat rugi 10%. Ada yang baru sadar saat sudah kehilangan setengah kekayaannya. Ada yang senang melihat angka hijau, lalu langsung menambah dana. Dengan mengenali pola emosi ini, kita bisa membangun sistem perlindungan. Otomatisasi keputusan, batasan risiko, portofolio yang tidak membuatmu gelisah di malam hari. Keyakinan adalah kekuatan, tapi ia juga bisa menjadi kelemahan. Terlalu yakin membuat kita menutup mata dari tanda-tanda bahaya. Tidak yakin sama sekali membuat kita tidak bergerak. Kunci keberhasilan adalah keyakinan yang disertai kesadaran. Kita percaya pada proses jangka panjang. Tapi kita juga siap dengan kejutan-kejutan jangka pendek. Emosi adalah realitas. Tidak ada investasi yang bebas dari emosi. Tapi kamu bisa membangun sistem yang membuat emosimu tidak mengambil alih kemudi. Karena dalam jangka panjang, bukan strategi yang paling canggih yang menang. Tapi strategi yang bisa kamu jalankan bahkan saat emosimu sedang tidak stabil. Ketika berbicara tentang uang, seringkali kita terjebak dalam dikotomi antara bebas secara finansial atau stabil secara finansial. Keduanya terdengar baik, tapi memiliki arti dan dampak yang berbeda dalam hidup. Morgan Housel menyoroti bahwa tidak semua orang perlu menjadi miliarder.
Tidak semua orang ingin pensiun dini, tapi hampir semua orang menginginkan ketenangan. Dan ketenangan bisa datang dari dua arah, dari kebebasan penuh untuk memilih hidup yang kita inginkan, atau dari stabilitas yang memberi rasa aman dalam hidup yang kita jalani. Kebebasan finansial membuat kita bisa berkata, tidak. Kita bisa berhenti dari pekerjaan yang kita benci. Kita bisa mengambil cuti panjang. Kita bisa memulai usaha tanpa rasa takut. Namun kebebasan ini menuntut keberanian. Karena ia sering datang dengan ketidakpastian. Tidak ada gaji tetap, tidak ada jaminan, tidak ada struktur. Itu sebabnya banyak orang mengejar kebebasan, tapi berhenti di tengah jalan karena merasa tidak nyaman. Sebaliknya, stabilitas memberi kita keamanan. Kita tahu kapan gaji datang. Kita tahu berapa pengeluaran bulanan. Kita merasa tenang karena semuanya bisa diprediksi. Tapi stabilitas bisa menjadi perangkap jika membuat kita takut mencoba hal baru. Kita bertahan dalam rutinitas yang membosankan karena tidak ingin kehilangan kenyamanan. Kita takut keluar dari jalur. Mana yang lebih baik? Tidak ada jawaban mutlak. Yang penting adalah mengenali kebutuhan dan karakter pribadimu. Apakah kamu tipe orang yang berkembang dalam struktur? Atau kamu merasa hidup saat punya ruang untuk bereksplorasi? Apakah kamu bisa tidur nyenyak saat penghasilan fluktuatif? Atau kamu butuh kepastian untuk merasa aman? Pilihan finansial yang baik bukan soal mengikuti tren, tapi soal mencocokkan strategi dengan gaya hidup dan kepribadian. Idealnya, kita bisa memiliki keduanya dalam kadar yang seimbang, cukup stabil untuk tenang, cukup bebas untuk tumbuh. Misalnya, membangun dana darurat yang memberi fleksibilitas saat ingin berhenti kerja. Mengambil pekerjaan paruh waktu agar bisa mengejar hobi atau bisnis sampingan. Menyisihkan sebagian investasi untuk proyek yang memberi makna, bukan hanya uang. Kebebasan dan stabilitas bukan kutub yang saling meniadakan. Ia adalah spektrum, dan kita bisa memilih di mana kita berdiri. Yang penting adalah menyadari apa yang membuat kita tenang. Karena pada akhirnya, uang bukan tujuan. Uang adalah alat untuk hidup sesuai ritmemu. Dan hidup terbaik adalah hidup yang kamu pilih. Bukan karena dipaksa, bukan karena meniru, tapi karena kamu tahu apa yang kamu butuhkan. Banyak orang menganggap menabung adalah soal kemampuan menghitung, disiplin anggaran, dan penghasilan besar. Tapi Morgan Housel mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan, menabung bukan soal matematika. Menabung adalah soal psikologi. Kita menabung bukan karena tahu kita harus, tapi karena kita merasa butuh. Dan perasaan ini dibentuk oleh pengalaman, nilai hidup, serta cara kita memandang masa depan. Menabung tanpa tujuan, kita sering diberi saran untuk menabung dengan tujuan tertentu, membeli rumah, dana pensiun, liburan, dana pendidikan. Tapi Housel menyarankan agar kita juga menabung tanpa tujuan spesifik. Mengapa? Karena hidup tidak selalu bisa direncanakan. Terkadang hal yang paling kita butuhkan adalah fleksibilitas untuk menghadapi kejutan. Menabung tanpa tujuan adalah memberi diri kita kemampuan untuk merespons kehidupan, bukan sekadar menjalani rencana. Tabungan adalah benteng psikologis. Menabung menciptakan rasa aman. Bahkan jika tidak pernah digunakan, tabungan membuat kita bisa tidur lebih nyenyak. Ia memberi ruang untuk bernapas, untuk berpikir, untuk mengambil keputusan tanpa tekanan. Tabungan bukan sekadar uang, ia adalah jarak antara kita dan krisis. Semakin besar jaraknya, semakin kuat kita. Banyak orang berpikir, saya akan menabung kalau gaji saya naik. Tapi kenyataannya, semakin besar penghasilan, semakin besar pula gaya hidup. Menabung bukan soal seberapa besar yang kamu hasilkan, tapi seberapa besar yang bisa kamu tahan untuk tidak dibelanjakan. Disiplin menabung lebih banyak ditentukan oleh mindset, bukan jumlah rupiah. Menabung adalah bentuk kontrol diri. Menabung berarti menunda kepuasan hari ini untuk ketenangan besok. Itu membutuhkan kontrol diri. Dan kontrol diri adalah salah satu keterampilan psikologis paling langka dalam masyarakat konsumtif saat ini. Menabung artinya kamu memikirkan dirimu di masa depan. Kamu memberi hadiah pada dirimu yang belum ada, dengan cara menahan keinginan dirimu yang sekarang. Tabungan adalah simbol harapan. Pada akhirnya, menabung adalah ekspresi dari keyakinan bahwa masa depan akan datang, dan kita bisa mempersiapkan diri untuk itu. Menabung bukan tentang pelit, bukan tentang kekurangan. Menabung adalah bentuk penghargaan terhadap kemungkinan. Ia adalah bukti bahwa kamu tidak hanya hidup untuk hari ini, tapi juga percaya pada hari esok. Kesederhanaan seringkali dianggap sebagai pilihan terakhir.
Seolah-olah jika seseorang hidup sederhana, itu karena ia belum mampu hidup mewah. Tapi Morgan Housel membalikkan pandangan ini. Ia menunjukkan bahwa kesederhanaan bukan kelemahan. Kesederhanaan adalah keunggulan. Dalam dunia yang dipenuhi godaan konsumerisme, hidup sederhana adalah tanda dari kekuatan psikologis dan kejelasan nilai. Dalam investasi dan keuangan, kita sering tergoda dengan hal-hal yang rumit. Strategi diversifikasi ekstrim, portofolio dengan puluhan instrumen, atau aplikasi keuangan yang penuh fitur. Tapi kerumitan tidak selalu membawa hasil yang lebih baik. Sebaliknya, hal-hal sederhana seringkali lebih konsisten, lebih mudah dijalankan, dan lebih bisa dipertahankan dalam jangka panjang. Hidup mewah vs hidup damai. Hidup mewah mengejar pengakuan, hidup sederhana mengejar kedamaian. Perbedaan ini sangat penting. Kita bisa terus membeli barang, memperluas rumah, mengganti mobil, dan tetap merasa kurang. Tapi orang yang memilih hidup sederhana, tidak mudah tergoda untuk terus membandingkan diri. Kesederhanaan menciptakan kebebasan dari tekanan sosial, keuntungan psikologis dari kesederhanaan. Orang yang hidup sederhana biasanya lebih tenang secara emosional, lebih tahan terhadap guncangan ekonomi, lebih fokus pada hal-hal yang bermakna, lebih sulit tergoda keputusan impulsif. Kesederhanaan bukan hanya strategi finansial, ia adalah gaya hidup yang memperkuat ketahanan psikologis. Salah satu penyebab keuangan kacau adalah dorongan untuk membuktikan sesuatu kepada keluarga, teman, rekan kerja, atau bahkan orang asing di media sosial. Tapi kesederhanaan memutus rantai itu. Ketika kita berhenti merasa perlu untuk membuktikan apapun lewat uang, kita bisa menggunakan uang untuk hal-hal yang benar-benar kita nilai. Kesederhanaan memungkinkan kita membangun kekayaan yang tidak terlihat, tabungan yang diam-diam tumbuh, investasi yang stabil, kehidupan yang tidak mencolok tapi kuat secara struktur. Dalam jangka panjang, inilah kekayaan yang paling tahan banting, karena ia tidak bergantung pada citra, tapi pada nilai sejati. Ada keyakinan umum bahwa ketika seseorang menjadi kaya, mereka akan berubah. Tapi menurut Morgan Housel, uang tidak mengubah siapapun. Uang hanya memperbesar siapa kita sebenarnya. Jika seseorang dermawan sebelum kaya, ia mungkin akan lebih dermawan setelahnya. Jika seseorang egois saat miskin, kekayaan justru akan memperjelas egoismenya. Uang memberi kebebasan untuk mengekspresikan kepribadian tanpa batasan. Uang sebagai kaca pembesar kepribadian. Uang tidak memberikan moralitas, empati, atau kebijaksanaan. Ia hanya memberi kesempatan untuk memperluas sifat asli seseorang. Bayangkan seseorang yang sebelumnya sabar, tetapi dalam kekayaan mendadak menjadi arogan. Mungkin sebenarnya ia memang menyimpan sifat itu, uang hanya menghilangkan batasan untuk menunjukkannya. Siapa dirimu saat tak ada batasan? Pertanyaan penting yang harus kita ajukan kepada diri sendiri adalah, siapa aku jika aku tidak punya batasan waktu, uang, atau ekspektasi orang lain? Jawaban dari pertanyaan itu akan menunjukkan jati dirimu yang sebenarnya. Dan uang seringkali mempercepat proses untuk menemukan, atau membongkar, siapa kita. Semakin banyak uang yang kamu miliki, semakin besar tanggung jawab moralmu untuk mengenal dirimu. Karena keputusan finansialmu bukan hanya soal logika, tapi juga cerminan nilai dan identitas. Apakah kamu menggunakan uang untuk membantu atau menyombongkan? Apakah kamu semakin merdeka, atau justru makin diperbudak oleh gengsi? Apakah kamu bisa hidup sesuai nilai, atau kamu hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain? Kaya di luar, kosong di dalam. Ada orang yang terlihat sangat sukses dari luar, mobil, rumah, pakaian, liburan. Tapi ketika ditanya apa yang benar-benar membuatnya bahagia, mereka terdiam. Karena kekayaan tanpa pemahaman diri bisa menciptakan kekosongan yang lebih dalam daripada kemiskinan. Uang selalu mengandung muatan psikologis. Ia tidak netral. Ia akan membawamu lebih dalam ke dalam versi dirimu yang sebenarnya. Maka sebelum mengejar uang lebih banyak, penting untuk bertanya, versi diriku yang mana yang ingin aku perbesar? Karena uang akan mengikuti jawabannya, dan memperlihatkan semuanya ke dunia.